Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sehat senantiasa. Saudaraku, dalam SG kali ini saya akan lanjutkan tentang kisah Yunus. Yunus itu membayar harga ketidaktaatan. Masih ingat ya saudara ya? Dia membayar harga ketidaktaatan, padahal itu satu tindakan yang bodoh. Tindakan yang tolol, saudaraku. Ada orang berkata, aku mau doa puasa, aku mau bayar harga. Doa puasa untuk apa? Ya supaya Tuhan merubah keputusannya. Ya kalau pemuda tadi, aku jatuh cinta sama dia, meskipun Tuhan bilang itu bukan jodohku, aku berkata, aku tetap minta dia Tuhan. Ubah dia menjadi jodohku. Dia nggak tahu apa yang dia minta, saudara. Bahwa dia berkata, aku siap membayar harga ketidaktaatan itu nanti seberapa beratnya di depan dia tidak bisa membayangkan. Nah inilah kebodohan dari banyak orang percaya atau orang Kristen. Dia tahu itu bukan kehendak Tuhan tapi dia nekat. Karena dia tidak bisa menahan dirinya. Dia nggak mau menyangkal diri dan memikul salib dan membayar harga ketaatan. Itu yang benar, saudaraku ya. Yang benar bayar harga ketaatan. Doa puasa bukan cara untuk membenarkan jalan kita sendiri. Bukan. Nggak bisa saudara membayar dengan doa puasa seperti apapun juga. Jadi doa puasa itu bukan cara untuk memaksakan kehendak kita supaya Tuhan approve. Itu namanya mogok makan, itu bukan doa puasa. Ya, ada ya saudaraku orang mogok makan sama ayah ibunya ndak boleh lakukan sesuatu, mau minta sesuatu tidak diizinkan, kemudian mogok makan gitu ya, maksa saudara, protes. Nah saudaraku, saya ingat akan satu ayat di dalam 1 Samuel 15, ini menarik untuk kita renungkan, kita pelajari. 1 Samuel 15. Nanti kita kembali ke kisah Yunus, saudaraku. Tapi ini kita akan beranjak ke 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 sampai 23. Ini tentang Saul ya. Saul ditolak menjadi raja. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Korban itu kan harga yang dibayar. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan. Nah, kata pendurhakaan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah ketidaktaatan, saudaraku ya. Ya, jadi ketidaktaatan itu adalah sama dengan dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Nah, di ayat yang ke-22 tadi, saudaraku, dikatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, itu dikatakan to obey. Behold, to obey is better than sacrifice. Jadi untuk taat ya, mendengarkan di situ taat itu lebih baik daripada korban apapun. Jadi saudaraku, berhentilah bermain-main melawan Tuhan. Kisah Yunus ini sudah menjadi bukti, contoh bahwa orang yang melawan Tuhan itu sengsara, saudaraku ya, menderita sengsara. Nah, kemudian kapal berlayar ya, kita lanjutkan kisah dari Yunus. Kapalnya berlayar. Ya, selama beberapa waktu itu kapal berlayar itu tenang. Yunus pun juga santai gitu. Nanti kita lihat bagaimana Yunus tertidur nyenyak ya. Nah, kita lihat ya.
ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Mereka kan bukan orang Ibrani, saudaraku. Mereka punya dewa-dewa begitu. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Jadi mereka tahu bahwa badai itu sangat-sangat dahsyat, sehingga mereka itu mau mengurangi berat yang ditanggung oleh kapal itu sampai muatan. Saudara, ini harga mahal sekali ya bagi para penumpang yang lain. Coba, mereka kan pedagang. Pedagang ini kan berangkat dari Yafo itu menuju ke Tarsis itu kan mereka bawa ya macam-macam. Ada yang bawa kain barangkali ya, ada bawa keramik, itu ya pecah belah, kemudian ada bawa macam-macam, saudaraku, ya ada yang bawa gandum, ya bahan makanan atau apa saja yang bisa diperdagangkan di Tarsis. Nah itu karena badainya begitu mengerikan sehingga kapal itu sudah hampir-hampir tenggelam, terpaksa mereka membuang harta mereka. Barang dagangan itu dibuangi, segala muatan itu dibuang ke dalam laut untuk meringankannya. Nah, saudaraku, kita lihat bagaimana dengan Yunus, sang nabi yang lari dari hadirat Tuhan itu. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Nah, ini hebat ini. Ini hebat sekali Yunus. Yunus itu bisa tidur di tengah-tengah badai yang mengamuk, yang membuat semua penumpang itu ketakutan sampai mereka membuang semua muatan. Kok yang namanya Yunus ini malah terlelap tidur dengan sangat nyenyaknya. Kok bisa, saudaraku? Nah, di sini kita merenung ya. Orang kalau di tengah badai bisa tidur itu berarti ada dua kemungkinan. Contoh yang satunya adalah Tuhan Yesus. Ingat ya, di Danau Galilea ketika ditimbus dengan angin tofan itu, murid-murid ketakutan padahal mereka nelayan-nelayan yang berpengalaman. Sementara Tuhan Yesus tidur di buritan. Dengan nyenyak, dengan lelap, Tuhan tertidur. Diombang-ambingkan malah kayak di ayun-ayun gitu tidur. Murid-murid teriak-teriak, "Guru, engkau tidak peduli kami binasa." Kemudian Tuhan bangun dan dihardiklah angin badai itu, teduhlah maka teduh. Nah, saudaraku, rupa-rupanya, orang kalau tidur di tengah badai itu, kalau seperti Tuhan Yesus, karena dia adalah orang yang tinggal di dalam pusat kehendak Allah. Orang yang berada dalam pusat kehendak Allah tidak pernah mengalami ketakutan, kegoncangan, gelisahan, galau di tengah-tengah badai apapun. Mau badai tsunami, mau badai corona, COVID, mau badai resesi, dia tetap tenang. Dia bisa tidur, saudara. Waktunya tidur, dia tidur. Lelap. Karena dia tahu bahwa dia berada dalam pusat kehendak Bapa, yang mana Bapa menjaga dan melindungi dia. Aman sekali. Orang yang ada dalam pusat kehendak Allah. Saudara pernah melihat angin puting beliung? Angin puting beliung, saya sering lihat itu, saudara. Angin puting beliung itu seperti tiang begitu ya. Nanti ada barang benda-benda yang muter-muter di sebelahnya itu, diputer. Nah, angin puting beliung itu memang gaduh sekali. Tetapi di tengah, di pusatnya, itu tenang sekali, saudaraku. Demikian, orang yang kalau ada dalam pusat kehendak Allah, mau ribut kayak apapun, dia tetap teduh dalam hati. Sehingga seperti Tuhan Yesus, di tengah-tengah badai tidur, saudara. Tapi itu beda dengan Yunus.
Kalau Yunus ini, dia tertidur dengan nyenyak karena apa? Karena dia frustrasi. Dia sudah meninggalkan Tuhan, dia tidak mau tahu dengan apa yang akan terjadi. Ini orang putus asa, saudara. Orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang sudah menjauhi itu perintah Tuhan, kehendak Tuhan, dia tinggal dalam keputusasaan sehingga mirip, saudara. Secara teknis itu mirip. Yesus tidur, Yunus juga tidur. Tapi sebetulnya kondisinya itu langit dan bumi. Yang satu dalam pusat kehendak Tuhan, dalam hadirat Bapa, yang satunya justru jauh dari Tuhan. Tapi dua-duanya sama. Yang satunya tenang, teduh, bahagia. Yang satunya frustrasi sampai tidur terus, saudaraku. Nah, demikian gambarannya. Kita lihat ayat berikutnya ya. Jadi kalimat berikutnya, tetapi Yunus telah turun dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah dan berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena. Jadi undi dibuang, ini orang-orang tidak percaya, tapi karena di situ ada Yunus hamba Tuhan, maka Tuhan berperkara, undinya jatuh ke Yunus. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi Yunus ngaku, aku ini lari dari hadapan Tuhanku, Allahku, ya. YHWH itu Tuhan, TUHAN huruf besar itu. Berkatalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudaraku, orang seperti Yunus ini, itu bukan ngaco dirinya sendiri. Tapi dia bisa ngaco akan seisi kapal, saudara, di mana dia berada. Jadi di kapal manapun, itu kalau ada orang yang model kayak Yunus ini, itu kapal itu bisa dikacau oleh Tuhan. Hanya karena satu orang ini. Nah, Tuhan mengizinkan badai itu menimbus akan kapal tersebut, sampai akhirnya semua dengan cara membuang undi dan sebagainya, akhirnya ketahuan, oh ini Yunus penyebabnya. Dan Yunus pun tahu. Dan Yunus sadar bahwa dia tidak seharusnya membuat mereka semua berkorban hanya karena ketidaktaatan dia. Kemudian dia berkata, ya sudah lemparkan aku ke laut aja. Nanti pasti reda. Mau ini urusan Tuhan dengan aku. Yunus masih ngeyel, saudaraku. Yunus masih banggel. Dia tidak bertobat kepada Tuhan saat itu. Dia marah pada Tuhan. Jadi berkata, Tuhan kalau engkau mau mengejar aku, kejar aku. Jangan kena mereka, biar aku engkau hukum, aku engkau bunuh. Jadi dia orangnya keras nih Yunus. Nah kemudian mereka masih belum mau membuang, tapi akhirnya Yunus dilemparkan. Begitu Yunus diangkat, campakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Saat itu langsung berhenti mengamuk, badainya berhenti.
Orang-orang menjadi sangat takut kepada Tuhan, itu ayat 16. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ini orang-orang yang bukan orang Ibrani, saudaraku. Ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudaraku, nasib dari orang yang melarikan diri dari pusat kehendak Allah, dari perintah Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, padahal dia adalah hamba Tuhan, itu nasibnya adalah akan masuk perut ikan, saudaraku. Iya. Nah, perut ikannya bentuknya apa kita tidak tahu. Tapi Tuhan Maha Kasih. Di dalam perut ikan itulah nanti Yunus akan sadar dan akhirnya dia kembali kepada panggilan pertama untuk mentaati apapun yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.